Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah Jalla fi'ula ya kembali mempertemukan kita setelah hari raya Idul Fitri. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Jalla fi'ula menerima puasa kita, zakat kita, sholat malam kita, sedekah kita selama Ramadan. Allahumma amin. Baik, eh, pada pertemuan yang terakhir, kita sudah masuk kepada pembahasan apa saja syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, kita coba ulangi kembali ya supaya bisa menyambung begitu. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mau untuk membaca bisa raise hand dulu. Ayo, teman-teman yang mau membaca. Oke, Pak Wahyudi silakan. Ma syurutu qabulul ibadah? Tafadhal. Bismillah. Ma syurutu qabulil ibadah. Apa saja syarat-syarat diterimanya ibadah? Innal ibadata la tuqbal illa bisyartain. Sesungguhnya ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Al-awwal, yang pertama al-ikhlas fiha lillahi azza wa jal. Yaitu ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengibadahi Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Ats-tsani al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersesuaian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi. Fa innallaha la yaqbalu minal amal, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amalan illal muwafiq li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang bersesuaian dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul," dan apa saja yang dibawa, yang didatangkan oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian, fantahu, maka jangan kerjakan. Wa qala Fantahu Nabi, jauhilah. Lanjut. wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan," barang siapa atau siapapun yang beramal, melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang di amal tersebut tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Pak Wahyudi ya. Sebenarnya dua poin ini ya, kita sudah ma'ruf ya, bahwasanya sebuah ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua asas. Ya, pertama adalah ya ikhlas.
yang memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Jalla fi'ula. Ya, dan para ulama merincikan, ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana seseorang kalau dalam ibadah itu ada perkara riya misalnya, atau ujub, atau sum'ah, ya biasanya riya atau ujub begitu ya. Eh, karena kita sendiri ya susah untuk mengklaim, ya. Kita sendiri susah untuk mengklaim bahwasanya ibadah kita ini sudah 100% untuk Allah Jalla fi'ala. Coba Pak Wahyudi bisa mengklaim nggak ibadah-ibadah yang selama ini Pak Wahyudi lakukan, atau ibadah selama Ramadan itu 100% bebas dari unsur riya dan ujub? Bisa nggak Pak Wahyudi menggaransi itu? Nggak berani, San. Nggak berani kan? Maka kata Imam Astuti, ya, kalau seseorang itu bisa mengklaim, ya, dia sudah ikhlas kepada Allah Jalla fi'ala, maka sesungguhnya dia masih butuh, ya, belajar ikhlas. Nah, Pak, ya, kadang-kala, ya, kita menjadi tidak ikhlas itu bisa jadi setelah amal selesai. Ya, misalnya seseorang dia umroh pas Ramadan, mungkin pas umroh dia ikhlas, tapi setelah dia pulang, dia selesai, baru apa muncul benih-benih ujub atau sum'ah, ya, dia menceritakan pengalaman dia, bagaimana dia bisa khusyuk menangis di belakang Imam As-Sudais misalnya. Dia bercerita, dia sharing, tapi ada apa, benih ujub, sum'ah. Ah, maka para ulama membaginya, merincikan, kalau sebuah ibadah itu memang dari awal ditujukan, ya, untuk Allah dan untuk manusia, maka dari awal atau sedari awal amal tersebut tertolak. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang umroh untuk, atau haji misalnya, untuk mendapatkan pengakuan sebagai Pak Haji, ya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pejabat misalnya. Wallahu taala alam, jika memang dari awal dia mencampurkan, ya, tujuan untuk penilaian manusia, maka dari awal tertolak amal dia. Karena dari awal sudah salah niat dia, ya. Kemudian kalau seumpama eh, apa namanya, ketidakikhlasan tersebut muncul di pertengahan ibadah, maka para ulama merincikan lagi. Kalau dia berupaya untuk melawannya, tidak ridho terhadap ujub tersebut, karena seringkali dia itu muncul, was-was itu muncul, dan kita, ya, tidak bisa mengendalikan was-was tersebut. Nah, kalau dia berupaya untuk melawannya, dia tidak ridho terhadap was-was syaitan tersebut, maka insya Allah amal dia Allah terima tamaman, ya, Allah terima sepenuhnya. Nah, kalau seumpama, ya, riya tersebut, ujub tersebut, sum'ah tersebut muncul, ya, di pertengahan ibadah, dan dia tidak ada, ya, upaya untuk melawannya, bahkan dia tambah-tambah, maka kata para ulama, sebagian mengatakan amal tersebut nggak sah, ya, Allah nggak terima. Ya, lalu yang terakhir, kalau, ya, benih ketidakikhlasan tersebut, ya, muncul setelah ibadah, maka para ulama merincikan lagi, ya, Allah terima sebagian, Allah tolak sebagian. Wallahu ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan poin keikhlasan, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, ya, disekutukan dalam hal ibadah, nggak boleh. Bahkan termasuk dalam perkara tawakal. Dalam perkara tawakal, ini banyak orang terjatuh nih. Pak Wahyudi bisa kasih contoh nggak? Apa
tawakal ibadah nggak Pak Wahyudi? Tawakal termasuk ibadah, Ustaz. Oke, sebutkan contoh tawakal yang di sana ada unsur kesyirikannya, menduakan Allahnya. Bertawakal kepada benda-benda pusaka, bahwa dengan benda ini saya akan lebih aman, gitu misalkan. Masalah mumtaz. Kalau seumpama ada orang tua gitu ya, dia sakit migrain misalnya, lalu dia mengatakan begini, wah mantap obat ini misalnya Panadol ya. Panadol ini emang oke banget, bisa nyembuhin saya langsung. Itu ada isu ya di ucapan orang ini. Ada. Coba jelaskan, di mana letak isunya? Jadi kayak misal kita meyakini pulpen itu atau obat tersebut, ya. Nah, sebentar. Kalau kayak yang benda pusaka tadi mungkin saya coba kealihkan ke Jelas. benda pusaka saja. Jelas ya. Kita ke Kalau contoh yang hanya ini tadi obat. aja. Ah, Hmm. ini soalnya banyak kaum muslimin terjatuh pada poin ini. Ini ada isu sebenarnya. Tapi apa isunya? Masih berkaitan sama poin tadi kesyirikan kita ya. Gimana Pak Wahyudi? Atau mau minta tolong yang lain? Minta tolongan Halo yang lain. Pak Wahyudi. Oke, Minta oke. bantu. Siapa yang mau bantu Pak Wahyudi? Silakan bisa resen dulu. Oke, Pak Teku nih, Pak Teku Depok 2. Nah, Ustaz, Ah, di mana letak isunya tuh? Jadi contoh yang saya bawakan tadi. Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum. Ngomong ya aku. Nah, coba eh, seandainya itu keluar hanya dengan perkataan atau kebiasaan, mungkin itu bisa dimaafkan seperti, oh, ini obat ini bagus untuk penyakit, saya sembuh. Tapi bila dia tambahkan sebab, dikarenakan sebab obat ini Allah menyembuhkan saya, seperti itu, mungkin itu aman dari kesyirikan. Akan tapi apabila dia tidak mengatakan bahwa obat itu hanya sebab, maka dia bisa jatuh kepada syirik kecil. Mungkin Masya itu Allah saja. mumtaz. Barakallahu fiiq. Betul ya. Barakallah. Seringkali teman-teman, seringkali orang awam itu ya seringkali ya kita menjumpai di lapangan mereka melupakan bahwasanya yang memberi tersebut adalah Allah Ta'ala. Lupa aja. Betul-betul lupa mereka. Dan mereka seringkali menyandarkan ya kesembuhan itu dari dokter, dari obat, gitu kan. Jadi termasuk ya menduakan Allah dalam perkara tawakal. Ya, dia berserah diri kepada obat, berserah dirinya kepada dokter. Bahkan seringkali ya orang-orang yang ingin diruqyah, ya saya juga seorang peruqyah gitu ya, seringkali mereka bertawakal kepada peruqyah, ya mereka nggak mau diruqyah kecuali sama si fulan misalnya. Dan dia tanpa dia sadari dia menggeser tawakal dia kepada manusia. Ini hal yang tipis tapi banyak orang yang jatuh. Makanya di antara ya adab kita kalau mendapatkan kesembuhan, kita mengatakan ya melalui wasilah obat ini Allah sembuhkan, melalui wasilah dokter ini Allah sembuhkan. Jadi awas, kita tidak boleh menyandarkan diri kita, hati kita kepada sebab saja. Tapi kita harus menyandarkan kepada sang pemberi sebab, Allah Jalla fi'ala. Jadi sebetulnya masih banyak ya pembahasan masalah al-ikhlas ya. Karena uh,
Ya, inti dari bab ikhlas ini adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ibadah itu banyak, ya, tidak hanya puasa, sholat, zakat, enggak, banyak. Sampai perkara sabar pun juga ya ibadah. Sabar itu ibadah, gitu kan? Sabar ibadah. Saya teringat ya sebagian saya punya banyak teman-teman pengusaha dari Chinese gitu ya, yang mereka kebanyakan non muslim, yang mayoritasnya non muslim, tapi mereka selalu atau punya kebiasaan gemar berinfak, ya, bahkan mereka mudah sekali infak 1 M 2 M gitu kan. Nah, pertanyaannya, mereka ini berinfak 1 M 2 M, ketika saya tanyakan kenapa sih kalian kok mudah sekali berinfak, bersedekah. Nah, mereka mengatakan gini, berdasarkan pengalaman dari nenek moyang mereka nih sampai hari ini, setiap mereka mendermakan harta mereka, ya, maka berbanding lurus dengan keberkahan bisnis mereka. Ya. Pertanyaan saya, siapa mau jawab bebas ya, boleh rasen ya. Bukankah mereka kafir? Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bisnis mereka tumbuh berkembang, ya, setiap kali mereka bersedekah, ya, beda antara pengusaha-pengusaha mereka yang bakhil dengan pengusaha mereka yang dermawan juga, beda. Nah, ada yang bisa membantu jawab nggak? Padahal pasti mereka bersedekah, ya, bukan karena Allah Taala, pasti ya, mereka kafir kok. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membedakan pengusaha tersebut yang mereka bakhil dan mereka yang dermawan itu beda hasilnya. Silakan yang rasakan dulu. Pak Emir, silakan. Nah, Ustaz, Bismillah. Mungkin dari kenapa mereka mendapat kemudahan atau mendapat pembalasan seperti itu padahal mereka orang kafir adalah Allah segerakan balasannya di dunia gitu. Padahal dan tidak mungkin Allah berikan di akhirat karena kekafiran mereka gitu. Jadi Ustadz, segala kebaikan mereka itu dibalas sama Allah di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan gitu Ustadz. Itu Masya jawaban Allah, dari saya. mumtaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, betul ya. Allah Jalla fi'ala, ya, itu maha adil. Allah maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan makhluknya walau sekecil apapun. Allah gak sia-siakan. Orang kafir, mereka berinfak, bersedekah karena mengharapkan dunia, ya kan ya? Maka Allah balas, ya, sesuai yang mereka harapkan. Allah segerakan balasnya di dunia, tapi Allah tidak sisakan di akhirat kecuali azab. Ya kan, ya, kafir, gitu kan? Ada personal muslim, ikhwan, ya, yang mereka bersedekah, berinfak, birwalidain, ya, berdakwah misalnya. Maka seringkali Allah juga segerakan, ya, balasannya di dunia dan balasan di akhirat, double balasannya, ya. Dan dalam hadis sahih, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang mengeluhkan saudaranya ini tidak bisa membantu beliau dalam berbisnis, ya, sehingga sahabat ini harus membiayai atau memberikan beasiswa lah untuk saudaranya tersebut thalabul ilm bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, la'allakum turzaqu bih, wahai fulan, ya, wahai sahabatku, ketahuilah bisa jadi engkau bisa berkah bisnisnya, bisa cuan bisnisnya, bisa meningkat profitnya, itu karena sebab saudaramu. Ya, karena engkau berinfak untuk saudaramu, Allah berkahi usahamu. Allah Maha Adil.
Ya Allah Maha Adil. Nah, itu. Baik. Dan kemudian masuk kepada poin kedua, al-mutaba'ah. Ya, al-mutaba'ah ini menjadi isu yang sensitif di masyarakat kita ya. Dari sejak puluhan tahun yang lalu ya. Mereka seringkali protes kepada ahlu sunnah mengatakan kalian ini dikit-dikit bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Nah, sebetulnya ini karena kesalahpahaman saja sebetulnya teman-teman ya. Karena mereka mengira ya dalam pemahaman mereka segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu bid'ah. Ya, maka secara syar'i bukan itu yang dimaksud. Ya, secara syariat bukan itu yang dimaksud. Kalau secara bahasa mungkin iya. Ya, tapi kalau secara syariat bukan itu yang dimaksud. Ada yang tahu nggak bid'ah yang dimaksud dalam perkara syariat itu yang bagaimana? Bisa resen dulu nih. Pak, coba yang lain. Pak Teguh udah tadi. Ada bisa bantu saya nggak? Bid'ah yang dimaksud oleh syariat itu yang bagaimana? Ayo bisa resen selain Pak Teguh. Oke, Pak Chandra, silakan. Baik, Bismillah Ustaz. Bid'ah yang dimaksud dalam syariat itu artinya yang berkaitan dengan ibadah Ustaz. Jadi segala sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang kebanyakan atau sebagian masyarakat dikit-dikit bid'ah mereka mencakupkan juga dalam perkara dunia Ustaz. Gitu Allah a'lam. Masalah mumtaz. Barakallahu fikum. Pak Chandra, saya punya sebuah pertanyaan nih. Ya, mohon didengarkan ya. Orang zaman sahabat kalau ibadah haji, mohon dikasih stabilo ya. Ibadah haji itu naik onta atau jalan kaki. Hari ini orang ibadah haji ya kalau dikasih stabilo ya. Ibadah haji itu naik pesawat. Namanya tentu zaman sahabat gak ada orang ibadah haji naik pesawat. Ini bid'ah gak? Tidak Ustaz, karena kalau pesawat itu sebagai sarana, bukan ritualnya. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Nah, paham teman-teman ya. Jadi bedakan mana sarana, mana ibadah. Nah, kayak kan orang awam gitu, ya. Ya udah kalau gitu ibadah haji bid'ah naik pesawat. Enggak, itu sarannya, itu wasilah gitu ya. Itu sarannya. Tapi kalau misalkan mengubah rukun haji ya, atau menambahnya atau menguranginya, baru itu masuk dalam perkara bid'ah. Baik. Barakallahu fikum. Dan nanya, Ustadz, izin Ya, nanya. silakan Pak siapa nih yang bertanya nih? Pak Teguh ya? Iya, Ustadz. Maka silakan. Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi mengenai orang kafir yang bersodakoh, kemudian dia juga mendapatkan Balasan. manfaatnya. Artinya mungkin adakah kemungkinan bahwa doa orang kafir itu, misalnya orang kafir mendoakan kita itu ada kemungkinan diterima sama Allah, begitu Ustaz? Apa bagaimana? Baik. Doanya doa kebaikan atau doa keburukan? Doa kebaikan misalnya, semoga urusan Anda lancar dan yang seperti itu, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Saya mungkin harus mencari dulu ya referensi kalau terkait doa kebaikan ya. Tapi kalau doa keburukan ya dalam sebuah hadis ya terkait mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwasanya tidak ada hijab ya antara doa orang terzolimi ya kepada Allah Jalla fi'ala. Jadi siapapun yang terzolimi lalu dia berdoa selama doanya kepada Allah Ta'ala ya. Karena orang kafir pun juga doanya tanya sama Allah juga ya. Secara mujmal gitu ya. Nah, kalau dia doa keburukan ya, karena dia terzolimi gitu ya, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Allah kabulkan juga. Ya, selama dia memang doanya secara mujmal kepada Tuhan semesta alam. Nah, karena orang kafir pun juga ya sebagian mereka
juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Kafir Quraisy, ya, yang kita gak ragukan kekafirannya gitu ya. Mereka kalau berada di dalam kesempitan, kepada siapa doanya mereka? Kepada Allah. Kepada Allah kan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya orang kafir pun juga mereka ada berdoa kepada Allah secara khusus di momen-momen tertentu gitu ya. Dan Allah kabulkan doa mereka kan. Allah selamatkan mereka. Ya, ketika mereka di laut, ya terombang-ambing, lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala hanya kepada Allah saja. Allah kabulkan, ya kan? Lalu ketika di darat, mereka kembali berbuat kesyirikan, berdoa kepada sesembahan yang lain. Oke. Kalau doa keburukan, wallahu ta'ala alam, saya lebih condong ya Allah Maha Adil, ya Allah dengar doanya, ya selama dia memang berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu. Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Silakan Bapak siapa nih? Pak Wahyudi ya? Nyambung tadi Ustaz terkait Oke. orang kafir itu kan ya kebaikannya disegerakan pembalasan oleh Allah di dunia gitu ya. Betul. Ya, betul. Nah, kalau semua kebaikan-kebaikannya itu sudah pernah dia lakukan semasa kafirnya, Heeh. tiba-tiba dia masuk Islam Ustaz, tahun ini misal. Heeh. Islam. Heeh. Nah, Heeh. apakah semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu akan kembali tetap dicatat dalam buku catatan dia, Ustaz? Atau ya sudah itu nggak dihitung, dosanya juga nggak dihitung itu. Baik. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali Pak Wahyudi ya. Di dalam konsep Islam ya, orang kafir yang semasa hidupnya berbuat kebaikan, lalu dia masuk Islam, maka semua kebaikannya diterima, dicatat sebagai kebaikan. Ini salah satu bentuk ya kasih sayang Allah Jalla fi'ala kepada hamba-hambanya. Ya, begitu pemurahnya Allah Ta'ala sampai orang kafir yang puluhan tahun berbuat kebaikan, Allah gak sia-siakan pahala kebaikan tersebut. Allah konversikan sebagai pahala setelah di Islam. Tamaman, semuanya. Dan gak cuma itu, bonus yang Allah berikan. Semua dosa yang dia lakukan dari dia awal berbuat dosa sampai sebelum dia masuk Islam, Allah hapus semuanya. Ya, ini bentuk ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ya memilih Islam sebagai agama mereka. Nah, itu. Baik. Pak Wahyudi jelas insya Allah ya. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut kepada ad-dars ats-tsani. Wah, udah habis setengah jam ya. Nggak terasa. Baik, siapa yang mau baca? Boleh resen dulu. Oke, Pak Emir, silakan. Mal Islamu. Bismillah, izin mencoba ya Ustaz. Baik. Mal Islamu, apa itu Islam? Al-Islamu lughatan, Islam secara bahasa, al-istislamu al-inqiyadu wal khudu', berserah, menyerahkan diri, wal inqiyad, ini kan apa Ustaz? Inqiyad itu boleh kan maksudnya istislam wal inqiyad wal hudu' itu sama maknanya. Oh, sama. Menyerahkan, berserah diri, wal khudu' juga syar'an, dan secara syariat, al istislamu lillahi bit tauhidi wal khulusi minasyirk. Secara syariat menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid dan memurnikan diri dari kesyirikan, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan berserah diri dengan padanya dengan ketaatan. Baik.
Jazakallah khairan. Sama itu Baik. ya. Mal Islamu, ya apa definisi Islam? Ya, Islam secara lughah, ya, al-istislam. Istislam itu berserah diri ya. Makanya uh, makna dari makanya semua manusia, semua nabi dan rasul, mereka agamanya Islam. Dari zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya Islam. Muslim, orangnya Muslim. Mengapa disebut Muslim? Ya, karena kenapa agamanya Islam? Karena Islam bermakna istislam, yakni berserah diri kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, jadi al-istislam itu adalah berserah diri. Dan itu secara bahasa. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan dalam firman Allah Jalla fi'ala, wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Ya, aku bagian dari orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi ini bantahannya kepada sebagian orang kafir yang mengatakan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka punya agama sendiri. Enggak. Semuanya Islam. Semuanya Islam. Dengan syariat yang sesuai zamannya. Gitu kan. Kalau akidahnya nggak berubah. Akidahnya Islam. Nah, gitu. Kemudian wal inqiyad. Ya, inqiyad itu sama kayak khudu' ya. Boleh kita katakan sebagai tunduk ya. Wal inqiyad, al inqiyad ya boleh kita terjemahkan sebagai tunduk ya. Wal khudu' itu sama juga patuh. Ya, memang kalau bahasa Arab memang suka mirip-mirip gitu ya. Ya al inqiyad boleh kita terjemahkan dengan patuh, dan khudu' kita boleh terjemahkan dengan patuh ya. Kemudian ya, definisi secara syariat adalah al-istislamu lillah, ya, menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal hulusi minasyirki, dan ya menjernihkan, melepaskan dari segala perkara kesyirikan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk ya boleh, tunduk dengan ketaatan kepadanya. Baik. Pak Emir lanjut. Ma mafhumul Islam wal iman? Ma mafhumul islami wal imani idza ijtama'a dzikruhuma fi nasin wahidin. Apa pengertian Islam dan iman jika digabungkan penyebutannya fi nasin wahidin, di dalam satu dalil gitu saja. Ya. Idza ijtama'a al-islamu wal imanu fi nasin iftaraqa fil makna, jika digabungkan Islam dan iman di satu nas, dia mempunyai makna yang berbeda. Fayurada bil islami al-islami a'malu az-zahirah, diinginkan saja dikehendaki Islam itu amal yang zahir minal ibadah, dari ibadah kasolati wa zakati, seperti solat dan zakat. Wa yurada bil imani al intiqadatu al batinah, dan diinginkan diketahui saja diinginkan dari iman itu adalah keyakinan batin, kal imani billahi ta'ala, seperti iman kepada Allah ta'ala. Ad-dalilu al-hadithu Jibril annahu qala, dalilnya hadis Jibril, sungguhnya dia berkata, ya Muhammad, mal iman,
Ya Muhammad SAW, apakah itu iman? Qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Iman itu antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir dan kepada qadar dalam kebaikan dan dalam keburukannya. Qala famal Islamu, Jibril juga berkata, apakah Islam itu? Qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Dan Nabi SAW berkata, Islam itu bersyahadat bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji kepada Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa idza iftaraqa fi nafsin ijtama'a, jika berpisah, berbeda di nasnya, ijtama'a tidak berkumpul gitu saja, tidak. Wa idza iftaraqa fi nafsin Apabila ijtama'a, dia terpisah dalam sebuah nas, jika dia terpisah dalam sebuah nas, fayasmala maka kullu wahidin ijtama'a, minhum ad-dina kullahu, maka yasmala sempurna saling mencukupi, mencukupi saling kullu melengkapi. wahidin minhuma, setiap satunya, setiap minhum ad-dini kullahu, mencukupi setiapnya darinya, apa saat dina kullahu, penjelasan Berarti, agama darinya. oke, boleh. Min usulihi wa furu'i, dari usul-usul, dari dasar-dasar dan furu' dan turunan-turunannya. Wa min i'tiqadatihi wa af'alihi adz-dzahirati wal batinah, dan dari keyakinan dan dari amal-amal secara zahir, secara nyata, atau secara batin. Baik, masalah jazakumullah khairan. Baik. Jadi gini, kalau istilah iman dan Islam itu disebutkan ya secara terpisah, ya. Ini poin di bawah ya. Poin yang di bawah itu, kalau dia disebutkan secara terpisah, ya, maka antara iman dan Islam itu satu makna yang saling mencakupi satu sama yang lainnya, yang bermakna apa? Agama Islam itu sendiri. Ya, kalau disebutkan Islam pada sebuah pembahasan, berarti di dalam itu semuanya termasuk, ya perkara zahirnya, perkara batinnya. Demikian sebaliknya, kalau disebutkan dalam sebuah pembahasan ya tentang iman, ya secara terpisah, ya termasuk di dalamnya adalah ya agama Islam secara keseluruhannya, baik amalan yang batin maupun yang zahir. Nah, ini maksud dari mu'alif ketika mengatakan wa idza iqtaraqa fi nafsin istima'an. Kalau dia terpisah ya pada sebuah nas, maka dia bergabung maknanya. Fayasmala kulla wahidin minhuma ad-dina kullahu. Ya, maka masing-masingnya itu mencakup seluruh pembahasan dalam agama secara keseluruhan. Ya, baik perkara usul maupun perkara furu' ya, dari pembahasan i'tiqad, keyakinan, perkara amal zahir
dan amalan hati. Nah, itu kalau dia terpisah ya, teman-teman ya. Kalau dia disebut secara bersamaan, maka dia punya makna yang saling berbeda, ya, atau dia memiliki domain masing-masing. Nah, kalau Islam berarti pembahasannya apa? Amalan zahir. Makanya rukun Islam semuanya amalan zahir ya kan. Bersyahadat, lalu berpuasa, lalu haji, ya, lalu zakat dan seterusnya. Nah, kalau disebutkan ya iman dalam satu majelis atau satu naus, maka dia bermakna amalan zahir, amalan batin, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, kepada malaikat dan seterusnya seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Oke, lanjut, siapa yang mau baca hadis Abu Hurairah? Ayo yang lain, siapa yang berani baca? Oke, tunggu dulu, Fateku. Kalau nggak ada, baru Fateku ya. Siap Ustaz. Ayo yang lain. Pak Nur ya, Pak Nur Sewoko. Baik, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Iya, karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna. Syu'batun fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu memiliki bid'ah Nah, ini bagus nih. cabang. Ya. Bid'ah itu sebenarnya gini ya. Bid'ah itu gini, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mau mengatakan 70-an, 60-an, 50-an, nah, itu kita tambahi bid'un. Nah, berarti kalau Rasulullah bersabda bid'un wa sab'un, ya, berarti 70-an. Nah, gitu. Oh begitu. Iman itu memiliki 70-an cabang gitu, atau gimana? Boleh. Cabang ya. Atau bid'ah situn, atau 60-an ya. Betul, 60-an syu'bah. Syu'bah itu cabang. Cabang. Afdaluha la ilaha illallah, yang utama adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan ya, ada Boleh. Gangguan sebenarnya. Gangguan di jalan. Anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu bagian atau cabang dari sebagian iman. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Baik. ini hadis ini luar biasa teman-teman ya. Kalau kita mau merenungi gitu ya. Bahkan ya, perkara kita menyingkirkan misalnya ranting pohon ya, atau batu, itu termasuk ya bukti nyata dari keimanannya seseorang. Bayangin, hanya menyingkirkan batu. Coba kita analisa. Kenapa ya? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk perkara keimanan? Coba ada bisa menganalisa nggak? Padahal ini perkara sepele loh. Hanya sekadar ya menggeser gangguannya dari jalan itu sudah termasuk perkara keimanan. Ada bisa tahu nggak analisanya? Kok bisa sih perkara sepele itu bisa jadi termasuk perkara keimanan? Ada berani
ini nggak menyampaikan pendapat nggak? Kalau nggak ada, saya tembak aja nih. Coba Pak Teku aja. Assalamualaikum Pak Teku. Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Betul. Ayo teman-teman coba analisa. Kenapa ya kok kan perkara sepele ya, hanya misalnya menyingkirkan kaca atau paku di jalan loh. Tapi itu termasuk ya bukti nyata keimanan seseorang yang paling rendah. Izin Ustaz Pak Widya mencoba silakan. menjawab ya, Ustaz. Ya. Mungkin dimulai dari hal yang kecil kecil dulu saja, kepedulian kita terhadap sesama. Maksudnya ketika kita melihat sesuatu, kita khawatir sesuatu yang mencelakakan tadi itu bisa mengenai orang lain. Oke, Jadi itu kan mungkin dari sisi hablum minan nas ya. Oke, 105. Tapi dari sisi hablum minallahnya apa kaitannya? Kan kalau kita bahas iman, berarti kan saya ada aspek hablum minallahnya juga. Gimana letak hablum minallahnya dalam perkara menyingkirkan gangguan jalan? Izin Ustadz. Oke, Pak Adi Tangsel, silakan. Ya Ustadz, mungkin dengan menyingkirkan gangguan dari jalan, dia percaya bahwa dengan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan di akhirat kelak Ustadz. Itu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Mumtaz ya. Orang yang menyingkirkan seorang muslim ya, kita bahas muslim ya. Kalau kafir kalau bahas. Muslim yang menyingkirkan gangguan di jalan, ya, yang gak ada orang yang melihat. Maka dia punya keyakinan Allah melihat dia, dan dia yakin Allah membalas dia. Kalau nggak mungkin dia berkeyakinan Allah membalas dia, tapi dia tidak meyakini Allah melihat dia kan. Nah, maka di sisi keimanan dia. Makanya hadis tentang wanita Bani Israel ya, yang dia adalah wanita pezina. Lihat, ketika dia melihat anjingnya kehausan, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air sepatunya tersebut, lalu dia letakkan di mulutnya. Mulut yang selama ini berzina, dia gunakan untuk menggigit sepatu dia yang ada airnya. Lalu dia naik ke atas, lalu dia kasih minum anjing tersebut. Yang mana nggak mungkin wanita ini mengharapkan anjing tersebut mengatakan jazakillah khairan, nggak mungkin. Nggak mungkin dia berharap anjing tersebut mengatakan syukran ya ukhti, nggak mungkin. Maka dia mengetahui, wanita Bani Israil ini mengetahui ya Allah Jalla fi'ala mengetahui dia berbuat baik walau kepada anjing, ya, walau kepada anjing gitu kan. Dan pada akhirnya dengan sebab amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa beliau ini, lalu mengarahkan dia kepada ya kebaikan, hingga akhirnya ya para ulama menjelaskan wanita Bani Israil ini ya akhirnya Allah masuk ke dalam surga. Ya. Poin sebenarnya adalah ketika seseorang berbuat kebaikan yang mana tidak ada seorang pun melihat dia berbuat baik, ya termasuk menyingkirkan gangguan itu, gak ada orang melihat, maka sejatinya dia sedang mengimplementasikan bab keimanan. Dia meyakini Allah Ta'ala maha melihat. Dia meyakini Allah Ta'ala ya sebaik-baik zat yang memberikan balasan. Begitu. Paham ini teman-teman? Izin bertanya Ustadz. Silakan Bapak siapa nih? Pak Emir. Ya? Ustadz, apakah termasuk keimanan juga Ustadz jika seperti contoh itu yang si wanita pezina itu, atau kita menyingkirkan gangguan gitu tanpa kita tuh berniat ingin ikhlas gitu, atau kita tuh memang karena kasihan saja atau karena rutinitas gitu Ustaz. Apakah itu termasuk keimanan yang memang Allah itu bahas atau balas dengan kebaikan gitu Ustaz? Syukuran Ustaz. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini ada dua khilaf sebenarnya. Yang inti persoalannya adalah apakah sebuah kebaikan
yang kita lakukan itu gini. Dalam sebagian ibadah gitu ya. Ini saya berusaha cari bahasa yang mudah dipahami ya. Dalam sebagian ibadah ya, kalau kita lakukan di waktu-waktu tertentu itu pahalanya double. Misalnya kita beramal di bulan haram, pahalanya double nggak, Pak Emir? Double, Ustaz. Double ya, oke. Nah, kalau kita puasa Senin Kamis dan itu memang sudah rutinitas kita, dan kita nggak punya ilmu nih, kita nggak punya ilmu masalah bulan haram misalnya. Kira-kira Allah Ta'ala ngasih pahalanya double atau biasa aja? Kita nggak niat secara khusus ya, sengaja beramal di bulan haram misalnya. Nah, kira-kira nih Allah Ta'ala bakal ngasih pahala double karena itu bulan haram, atau tetap pahalanya satu aja, sesuai niat kita puasa Senin Kamis biasa aja? Menurut Pak Tetap, Emil gimana? karena tetap double, Ustaz. Apa alasannya? Eh, amal akan dibalas gitu, tidak berdasar ketahuan keilmuannya dia gitu, Ustaz. Misalnya tidak Oke, berdasarkan ilmu, Kalau tapi berdasarkan paham. balasan gitu. Kalau Pak Emil memilih pendapat demikian, maka untuk menjawab pertanyaan Pak Emil tadi sama jawabannya. Mafhum? Oh, berarti setiap kebaikan, Ustaz, ya, biarpun dia tuh nggak sempat berniat ikhlas gitu, Ustaz. Kayak pokoknya ini enggak, Allah balas. Bentar dulu. Iya. Kalau dia menyingkirkan gangguan itu untuk mencari wajah manusia, tentu beda persoalannya. Tapi misalnya dia memang ikhlas ya, dia nggak mengharapkan pujian manusia ataupun apapun, ya. Maka kalau dengan pendapat yang Pak Emir pilih tadi, maka dia ya termasuk ya dapat pahala ya keimanan yang paling rendah tadi itu. Nah, tapi begini masalahnya. Nah, ini masalah kedua nih. Para ulama berbeda pendapat nih. Ya, terkait analogi saya yang pertama tadi ya. Para ulama berbeda pendapat ya. Pendapat pertama adalah pendapat yang Pak Emir pilih tadi. Bahwasanya Allah itu Maha Pemurah. Walaupun dia nggak berniat secara khusus ya, yang penting dia ikhlas saja beribadah, adapun bonus-bonus yang lain itu Allah kasih aja. Karena Allah Maha Pemurah. Paham ini? Poin pertama. Nah, Ustaz. Oke, nah. Khilaf kedua adalah Allah membalas sesuai niat dia. Kalau dia niatnya hanya puasa Senin Kamis, ya Allah kasih. Nah itu. Tapi kalau saya pribadi, ya lebih condong pendapat pertama. Karena saya sudah bertanya juga dia sebelum Mas Syekh gitu ya. Para Mas Syekh memberi jawaban bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pemurah. Itu dalilnya. Allah Maha Pemurah gitu ya. Nah, balik ke soal Pak Emir tadi, selama dia menyingkirkan gangguan bukan karena mencari wajah manusia, maka dia kembali ke setelan awalnya. Setelan pabriknya adalah dia beramal, berbuat baik karena Allah Ta'ala. Karena seorang muslim itu ketika dia berbuat baik, defaultnya itu dia untuk Allah Ta'ala. Dia berbuat baik, dia misalnya memberi senyum dan semacamnya, itu defaultnya itu untuk Allah Ta'ala. Bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia jima, mohon maaf ya, dia jima dalam hadis sahih gitu kan, secara default itu dia termasuk beramal soleh, bahkan perkara jima gitu loh ya, apalagi masalah menyingkirkan gangguan gitu kan, insya Allah juga amal soleh. Allah itu sebagai bentuk implementasi dari keimanan dia. Jelas Pak Emir ya? Nah, Ustaz, jelas, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Nah, ini ada khilaf, tapi kalau saya pribadi lebih condong kepada opsi yang pertama tadi. Wallahu ta'ala alam. Ada sisa 1 menit, silakan pertanyaan terakhir. Ada? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri insya Allah ta'ala. Masih ada 1 menit. Oh ya, tadi saya lupa membahas ya, tadi juga di antara bab keimanan adalah al-haya, ya, malu. Makanya hadis tentang bahwasanya malu itu bahagia dari iman yang seringkali kita lihat pas SD ya, di sekolah kita ada ada kayu gitu ya, malu bahagia dari iman itu betul ya, itu sahih ya, ada hadisnya. Ya karena sebagian
teman-teman menganggap itu nggak sahih. Ya, itu sahih ya. Malu bahagian dari keimanan gitu. Hanya malu itu ya kita meyakini ya, misalnya kita ya malu untuk berbuat kerusakan ya. Ya, itu secara default ya kita dimikirkan Allah Jalla fi'ala. Baik, kalau sudah 1 jam kita akhiri kelas kita pada hari ini ya. Semua yang benar itu dari Allah Ta'ala, yang salah itu dari saya pribadi. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri masing-masing dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan.